jasad atau batang tubuh kita. Badan jasmani yang dikatakan Adam. Masih ada dua di dalam satu wujud loh, kembali lagi loh ini. Berarti sholatnya sirik. Kalau di dalam sholat ada kesirikan, menduakan Tuhan, diterima enggak? Loh ini ada yang maunya. Makanya jangan katakan seperti itu tadi. Mau diterima kah? Mau enggak kah? Pokoknya sampai sholat aja pokoknya. Itu yang berhak menentukan Tuhan. Lah sampean lo nggak ngaji. Semaunya umat mau dibawa kemana kayak gini, ya? Kita ini bertanggung jawab kepada keselamatan umat, ya? Kalau umat hanya diajari secara syariat, yang bertanggung jawab siapa, gitu loh, ya? Islam itu sholat, nah sholatnya aja kocar kacir loh, ya? Sholatnya kocar kacir, wudunya kocar kacir, ya kah? Istinjanya seperti apa, junubnya kayak apa, ya? Istinja, kalau kita buang air besar, coba kita itu melihat itu, nah manusia ini aneh, punya kotoran di badan, kalau buang air besar dia ikhlas, ikhlas itu habis-habiskan di toilet itu, gitu. Tapi giliran hatinya ada kotoran, nggak mau dikeluarkan, kan aneh ini. Berarti harus ada yang dikoreksi. Sudah tahu, kalau tinja itu kotoran kalau nggak dikeluarkan, nanti bisa jadi penyakit di perut Adakah yang nggak mau BAB? Ya nggak bisa jadi operasi kok, iya kah? Karena akan menjadi penyakit. Nah hati kita ada kotoran, kenapa kita nggak mau mengeluarkan? Itu pertanyaan PR untuk kita nanti pulang. Besok ganti tahun, harus gantilah kita ini progresnya, ya? Progres kok ke bawah. Progres ke atas, perlu perjuangan, keyakinan, perlu yang namanya pengorbanan. Hidup mau gini-gini aja, ya? Kita harus berani loh melawan ketidakbaikan yang ada di dalam sifat-sifat nafsu 4 kita sendiri, gitu loh. Masa mau gini-gini aja sih? Setiap hari berkurang loh umur kita, ya? Nanti pulang takutan, kan repot ini. Doanya minta husnul khotimah. Tapi disuruh memperbaiki diri ndak mau, ya? Itu loh. Dekati Tuhanmu toh biar enak pulang. Dekati Tuhanmu biar kita ini setiap hari rindu sama Tuhan. Ini rindu sama makhluk aja. Orang pacaran loh, kalau nggak dekat dirimu rasanya kangen terus. wes. Ya namanya anak muda ya sudah. Yang tua itu ya kalau bisa kita rindu itu sama Tuhan, ya. Kalau kita semenit kah, sedetik kah lupa Tuhan, kalau ada kerinduan, kenapa hati saya kok tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan? Harusnya seperti itu yang harus kita progres terus, karena Tuhan ini begitu sayang dan cintanya kita melebihi siapapun loh. Nyatanya kita lahir, sudah saya ulang di kajian, lahirnya dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan, yang setia hanya Tuhan, pulang pun diiringi dengan Tuhan. Nah kok kita meninggalkan Tuhan, menjauhkan Tuhan, melupakan Tuhan? Berarti harus ada yang kita koreksi di dalam pikiran kita. Apakah hati kita selama ini ternyata bercabang, diberi anak, istri, ya, diberi yang namanya kekayaan, kesenangan, lalu apakah kita akan lupa
maka Tuhan memberikan itu semua untuk hiburan kita, karena Tuhan sayang kepada kita. Menunggu hari akhirat, nah diberi suami, diberi istri, diberi anak, hiburan semua itu. Nanti di hari kiamat ketika ditiup sangkakala, ya, anak, ya, ibu yang sedang menyusui anaknya pun lupa dengan anak yang disusuinya, sudah bingung cari keselamatan masing-masing. Ya, maksud saya apa cerita seperti ini? Jangan berlebihan, ya. Yang harus engkau lebihkan itu cintamu kepada Tuhan tuh loh, tanam di dalam hatimu, ya, sedalam-dalamnya. Itu loh maksud saya. Supaya apa, nanti pulang tuh nyaman, tenang. Justru kita mengharap-harapkan gitu loh. Ini pulang kok, mudah-mudahan saya dapat antri yang paling belakang. Ya kan, seperti itu aneh, ya. Oleh sebab itu, ya, Rasulullah kembali ditanya oleh Sayyidina Jibril, lalu kabarkan kepadaku, wahai Rasulullah, apa yang dikatakan yang namanya Islam itu pula, ya. Islam itu setelah dia ada rukun Islam, dia ada rukun iman, ya. Artinya orang berislam itu tidak hanya mengikuti orang tuanya saja, ya. Artinya bukan Islam keturunan saja, ya. Jangan kalah sama yang baru hijrah lah. Kalau yang baru hijrah itu mau masuk Islam, dia harus tahu betul Islam itu apa, istimewanya apa sih. Baru saya mau nanti pindah agama Islam, istimewanya apa sih Islam nih. Nah, baru mereka mau pindah. Nah, kita yang Islam keturunan ya slow aja, tidak mau mencari apa keistimewaan agama kita itu sendiri, okay? Oleh sebab itu, orang yang baru masuk Islam, tahapan mereka beriman dulu baru berislam, maka kuat keimanannya. Nah, kita yang Islam keturunan, kita berislam kadang tidak beriman. Terasa enggak? Islam kita bersyahadat, iya bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha, menafikan, ya, menafikan, menyatakan, meniadakan Tuhan, dizahirkan karena sudah menjadi Allah. Maka Tuhan jangan dicari lagi. Ya, sampai kiamat Tuhan itu tidak muncul tiba-tiba. Karena sudah dizahirkan. Jangan dicari lagi. Zatnya, sifatnya, asmanya, gerak daripada kodrat irodatnya kan sudah dinyatakan. Tuhan itu sudah nyata, tinggal kita rasakan keberadaannya. Kalau kita beriman, saya ulangi kembali, kalau kita beriman, percaya dengan Tuhan, maka kita akan selalu taat. Kita akan selalu menjauhi segala sesuatu yang dilarang Tuhan. Itu beriman dan berislam. Percaya adanya hari kiamat, tapi so santai-santai kok, setiap hari. Setiap hari ini nggak ada perbaikannya, ya. Jadi yang kami terangkan ini tadi, kesimpulannya ialah setelah kita mengenal diri, kami harapkan jadilah manusia yang berguna untuk dirimu sendiri. Yang pertama,
Jangan menuruti kemauan kesenangan nafsu 4. Berjuanglah ya, menuju kepada Tuhan ya. Belajar panah ya. Melalui apa? Melalui zikrullah. Melalui apa? Melalui sholatul daim. Melalui apa lagi? Melalui sholat 5 waktu ya. Karena belajar makrifat bukan untuk membunuh syariat. Belajar makrifat bukan untuk melemahkan syariat. Justru sebaliknya. Makin kenal, makin taat, makin kuat syariatnya ya. Tapi yo yang benar ya. Ini tadi dibaiki lagi ya, wudunya ya, istinjanya, lalu junubnya, berhubungan suami istrinya dibaiki semua ya. Punya ilmu yang beradab ya. Lalu setelah kita mengenal diri, kita harus berjuang. Gantilah dulu wujud manusia kita yang berwujud itu tadilah ya. Ada yang kaki 4 ya, yang leher panjang, yang telinganya panjang, diganti dulu supaya menjadi insan kan. Karena hakikat Adam ya, hakikat Adam ini ialah wujud Tuhan itu sendiri ya. Karena Allah menyatakan dirinya kepada Muhammad. Oleh sebab itu dikatakan Muhammad itulah yang dinyatakan sebagai hakikat hamba. Dikatakan juga rahasia diri zatnya, sirrunya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba itu bukan kita, hamba itu ya Muhammad. Kita sopo? Kita yo bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu kalau sholat kita hanya wajib menyaksi. Yang bersyahadat siapa? Yang bersyahadat itu kan hakikatnya Tuhan juga. Aku siapa yang bersaksi? Yang bisa bersaksi artinya dia mempunyai penglihatan. Yang punya penglihatan siapa? Yang melihat siapa? Tuh. Maka di alam kesucian pun sudah mengenal Tuhan. Kita dizahirkan, disuruh kembali mencari ilmu mengenal diri, ilmu kasampurnaning urip atau sangkan paraning dumadi kalau Jawa ya. Baik, mungkin sementara cukup sekian kajiannya ya. Mudah-mudahan dengan kita mengkoreksi lagi pelajaran yang mungkin sudah kita jabarkan, kita ulangi lagi, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk esok hari hijrah menjadi pribadi yang lebih baik lah lagi. Fokus kepada pelajaran, fokus untuk mengamalkan pelajaran, fokus, harus fokus ya. Fokus berjuang, jihad binafsi, perbaiki diri kita supaya kita selamat ya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan ya, kita semua mendapatkan ampunan malam ini, mendapatkan hidayah, mendapatkan selalu keselamatan ya, mendapatkan selalu yang namanya keimanan, iman dan Islam ya. Mudah-mudahan kita nanti bersama dikumpulkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya minta maaf kalau ada kata-kata atau ucapan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu ya. Kami mohon maaf karena kebenaran hanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Terima kasih, kami tutup sekian. Sebelum kita tutup, mari kita bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi ummi
ahadi bil ali al khotari azim zai wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.